Assalamualaikum Acapella People. Bersama Fikri di sini, kita berada di channel The Acapella Producer. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang monitoring atau playback. Jadi ketika kita merekam suara kita akan memerlukan yang namanya headphone atau in-ear monitor atau apalah kalian terserah menyebutnya, bisa headset atau yang lainnya. Oke, fungsinya adalah untuk mendengarkan suara kita sendiri, yang pertama. Yang kedua, untuk mendengarkan guide-nya. BTW, ketika kita merekam acapella, biasanya tidak semua, misalnya personilnya 6 orang, langsung 6 orang itu rekaman. Tidak, tapi overdub dengan cara satu-satu. Jadi kita harus membuat guide-nya dulu. Kita harus tahu temponya dulu. Yang kita biasa dengarnya bunyinya tik tuk 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 tik. Nah, itu adalah metronom yang kemudian kita dengarkan lewat headphone atau monitoring system. Kenapa kita harus memakai itu? Supaya bisa memberitahu teman-teman yang akan rekaman setelahnya, oh masuknya di sini, oh waktu ini masuknya di sini, supaya bareng bunyinya, tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Sehingga harus jelas monitoringnya terhadap metronom dan suara yang direkam itu di dalam headphone ini atau di dalam in-ear monitor ini. Nah, yang kedua, kita harus mendengarkan nada dasarnya lewat guide. Jadi biasakan ketika membuat acapella, membuat guide-nya dulu menggunakan piano atau gitar lewat PC atau laptop kalian dengan tempo yang sudah disepakati atau tempo yang sudah fix. Nah, kemudian ketika di playback kalian bisa mengikuti partnya dari awal sampai akhir sehingga waktu rekaman bisa lebih cepat, tidak banyak kesalahan, dan lebih tepat membunyikan nada dasarnya. Oke, apa yang diperlukan ketika kalian sendirian merekam suara kalian sendiri? Cukup hanya menggunakan satu headphone saja seperti ini, kemudian mikrofon masuk ke audio interface. Tetapi ketika kalian sebagai produser misalnya atau orang yang merekam, kalian akan membutuhkan 2 monitoring system. Jadi satu bisa menggunakan headphone, full headphone, atau misalnya ketika kalian tidak memiliki full headphone itu 2 biji, kalian bisa menggunakan headset atau in-ear monitor seperti ini. Dan pastikan in-ear monitor yang kalian pakai itu tidak menghasilkan suara yang keluar dari telinga kalian. Jadi istilahnya tidak ada bocoran suara yang kemudian akan masuk ke dalam mikrofon. Nah, pertanyaannya, ketika kalian menggunakan audio interface yang entry level seperti ini, entry level bukan berarti murah ya, tapi biasanya hanya ada satu channel preamp atau 2, kemudian ada satu pasang output. Itu biasanya bermasalah di mana? Hanya memiliki satu lubang jack untuk monitoring headphone saja. Ketika kalian ingin mendengarkan monitoring kalian, kemudian kalian juga harus menampilkan suaranya itu ke yang sedang rekaman, kalian harus memiliki 2 device. Solusi murahnya adalah ketika kalian tidak memiliki audio interface yang memiliki 2 channel, kalian bisa menggunakan headphone splitter atau seperti ini. Kalian bisa cari di online shop, banyak banget, harganya beragam, tapi pastikan beli yang kualitasnya oke. Kemudian tinggal colokan ke sini dan kalian bisa gunakan satu untuk full headphone, satu untuk headset kalian. Dan tidak akan kompromi, tidak akan terjadi si perekam tidak mendengarkan suara yang direkamnya secara langsung, dan tidak akan terjadi si yang rekaman ini akan tidak bisa mendengarkan suaranya sendiri. Jadi itu sangat penting. Supaya apa? Supaya ketika hasil rekamannya itu sesuai, misalnya temponya sesuai, tepat nadanya, itu akan mempermudah di proses editing. Sehingga editor tidak akan kesulitan untuk menyesuaikan suaranya lagi. Kemudian untuk tingkat kekerasan suaranya, kita bisa mengatur biasanya ada knob untuk mengatur tingkat kekerasan headphone-nya terpisah dengan untuk mengatur gain mikrofonnya atau level mikrofonnya. Jadi ketika si yang sedang rekaman atau artisnya itu minta suaraku kurang keras, yang perlu dibesarkan adalah volume dari output headphone-nya. Sekali lagi, bukan mikrofon gain-nya. Jadi tidak perlu membesarkan mikrofon gain hingga
aku nggak dengar, padahal sudah mentok. Jadi yang dibesarkan adalah playbacknya, bukan mikrofon preamplifiernya. Kenapa? Karena ketika kita merekam terlalu keras, terlalu kencang, akan menghasilkan suara yang distort, atau kotor, atau rusak, atau pecah. Begitu. Jadi itu sekedar tips saja. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kita praktek langsung di episode yang lain. Sekian di episode kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, karena subscribe akan membahagiakan kita. Ketika kita bahagia, kita akan semakin produktif mengeluarkan video-video yang bermanfaat bagi kalian. Sekian, assalamualaikum. Sekarang kita akan ngomongin, karena kalau rekaman itu kan kita tidak lepas dari yang namanya alat yang sudah ada di depan saya ini, yaitu bisa PC ataupun laptop.